Suatu pagi ketika saya bangun tidur dan membuka pintu pastori, saya melihat di halaman depan rumah pastori penuh dengan sampah, daun-daun dari pohon aceh di depan pastori, banyak yang rontok, saudara. Kemudian saya membersihkan halaman depan pastori. Tidak berapa lama, saudara, pohon itu pun tertiup angin, kemudian angin itu pun kembali lagi menjatuhkan banyak daun, karena memang itu musimnya, musim gugur untuk pohon aceh tersebut. Jadi dalam satu hari, saudara, saya bisa menyapu halaman depan pastori itu bisa sampai 4-5 kali, karena daun-daun yang sudah mulai mengering dan rontok terus menerus. Kadang ada rasa gerudel dalam hati, kok sampah kok banyak terus begitu kan. Mosok mau buahnya tetapi nggak mau sampahnya, kan demikian. Tentunya kalau kita mau buahnya, kita pun harus mau membersihkan sampah yang ada di bawah pohon itu, seperti itu kan. Jangan hanya mau buahnya saja tetapi tidak mau membersihkan sampahnya. Dari kisah tersebut, saudaraku, saya teringat satu bagian firman Tuhan yang mengatakan bahwa apakah kita mau yang baik saja dari Tuhan, sedangkan yang buruk tidak mau? Ayub pasal yang kedua ayat yang ke-10 mengatakan demikian. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Ini adalah perkataan seorang Nabi Ayub kepada istrinya, yang pada waktu itu istrinya Ayub, ketika melihat keadaan Ayub yang penuh dengan penderitaan, penuh dengan kesusahan, sudah itu lagi tubuhnya penuh dengan borok yang menjijikkan, berbau seperti itu, istrinya Ayub berkata kepada Ayub demikian, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Itulah perkataan dari mulut seorang perempuan yang notabene adalah istri seorang Nabi Ayub. Sangat ironis, bagaimana ketika seorang suami dalam keadaan terpuruk, dalam keadaan lemah, istri justru berharap suaminya itu mati. Namun sebelum mati, istrinya tadi meminta kepada suaminya supaya mengutuki Allah yang disembah oleh Ayub. Karena istrinya Ayub ini melihat bagaimana penderitaan yang begitu sangat yang dialami oleh Ayub, seolah-olah Allah diam, tidak bertindak apapun. Saudaraku, ini sebuah pembelajaran hidup yang sangat luar biasa. Bagaimana kita tahu bahwa di dalam kehidupan kita ini kan seperti roda yang berputar. Kadang keadaan kita baik, kadang keadaan kita sangat baik, kadang keadaan kita tidak terlalu baik, bahkan kadang keadaan hidup kita itu buruk sekali, sangat tidak baik. Seperti cokro manggilingan atau roda yang sedang berputar. Namun perkataan Ayub ini boleh menyadarkan kita bahwa apakah kita hanya mau yang baik saja dari Tuhan, sedangkan ketika keadaan kita buruk kita lalu mengutuki Tuhan, lalu kita menyumpah-nyumpahi Tuhan, lalu kita berontak kepada Tuhan, kita marah kepada Tuhan dan meninggalkan Tuhan, lalu berhenti untuk hidup saleh, hidup tunduk kepada firman Tuhan, lalu kita berhenti untuk hidup tunduk di dalam pimpinan Roh Kudus, saudara? Tentu tidak, bukan? Jadi kalau kita mau yang baik dari Allah, maka kita pun harus siap menerima yang kurang baik yang Tuhan izinkan ada dalam kehidupan kita. Saudaraku, terkhusus untuk para istri, saya mau sampaikan bahwa setiap suami itu lemah. Suami itu makhluk yang paling lemah di dunia ini. Oleh sebab itu Tuhan berfirman bahwa perempuan adalah penolong. Para istri adalah penolong bagi suaminya. Jangan sampai para istri ketika para suamimu dalam keadaan lemah, engkau berkata supaya mereka cepat mati seperti istrinya Ayub ini. Lebih jangan sampai para istri menyarankan supaya para suaminya meninggalkan Tuhan, mengutuki Tuhan, marahlah sama Tuhan dan matilah. Jangan sampai itu keluar dari mulut seorang istri. Saudaraku, para istri punya tugas yang luar biasa
bagaimana terus menolong supaya imam di dalam keluarga, yaitu suami panjenengan, dapat berfungsi sebagai seorang imam yang seturut dengan kehendak Bapa. Seperti yang dikehendaki Tuhan, bahwa kepala keluarga adalah imam yang terus membawa keluarganya untuk terus menikmati keintiman hubungan dengan Tuhan, sehingga imannya bertumbuh, cintanya kepada Tuhan bertumbuh, rasa hormat dan kasihnya kepada Tuhan semakin bertumbuh. Tidak lepas, tugas yang berat seorang imam membutuhkan dukungan penolong, yaitu seorang istri. Mari kita terus belajar. Saat ini, kalau keadaan kita baik, bersyukurlah. Kalau keadaan kita kurang baik, tetaplah bersyukur. Karena apa? You're not alone. Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendirian. Ada waktunya kita akan melihat pelangi itu muncul, dan kita akan melihat karya Tuhan yang indah. Pasti akan kita